Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran pertama saya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai metabolisme dan cara kerja enzim. Berikut cuplikan videonya. Jangan lupa dukung kami melalui YouTube channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Balesang, kelas 12 IS 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metabolisme dan cara kerja enzim. Langsung saja kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya Sindis. Saya Nisa. Saya Sigit Ardianto. Baik, langsung saja. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Ya, jadi di dalam tubuh makhluk hidup termaksud kita sebagai manusia terdapat banyak sekali reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Dan berkaitan dengan itu, metabolisme dibagi menjadi dua kategori, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme artinya pembentukan dan katabolisme artinya pemecahan. Nah, perbedaan yaitu jika katabolisme adalah pemecahan yang tadinya kompleks dipecahkan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Seperti contoh, respirasi aerobo. Respirasi ini adalah pernapasan yang kita ambil jika kita bernapas. Dinamakan oksigen. Pertanyaannya, oksigen ini untuk apa sih? Nah, oksigen ini adalah bahan yang kita butuhkan atau kita perlukan sehari-hari untuk memecahkan glukosa. Terus, glukosanya didapatkan dari mana? Glukosa itu didapatkan dari sistem pencernaan karbohidrat yang menjadi glukosa. Selanjutnya, selain pemecahan, ada juga yang dinamakan pembentukan. Reaksi pembentukan bisa dilakukan oleh tumbuhan atau bakteri-bakteri seperti fotosintesis atau asimilase. Fotosintesis ini atau asimilase itu berarti pembentukan zat yang tadinya sederhana dibentuk menjadi lebih kompleks. Sifatnya bisa mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Diperkecil oleh enzim dengan memperkecil energi aktivasi. 2. Enzim juga tersusun atas protein, apoenzim, dan gugus protein. Enzim pula terbagi menjadi dua, yaitu akoenzim dan gugus profestif. 3. Sifat enzim reaksi reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Diperkecil oleh enzim dengan memperkecil energi aktivasi. 2. Enzim juga tersusun atas protein, apoenzim, dan gugus protein. Enzim pula terbagi menjadi dua, yaitu akoenzim dan gugus profestif. 3. Sifat enzim reaksi bolak-balik atau fleksibel. Cara kerja enzim. Enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu senyawa saja atau bahkan reaksi kimia. Hal ini disebabkan karena perbedaan struktur kimia setiap enzim yang bersifat tetap. Nah, cara kerja enzim sebagai biokatalisator yang dilakukan melalui reaksi cepat dengan cara menurunkan energi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel hidup. Zat yang akan dikatalis yang disebut dengan substrat. Substrat akan berikatan dengan enzim pada daerah yang disebut dengan sisi aktif enzim. Hanya dapat diberikan dengan substrat tertentu. Kemudian juga ada beberapa ahli yang berpendapat atau menanggapi hipotesis bahwa cara kerja enzim dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama kunci gembok atau lock and key yang dipopulerkan oleh Emil Firset, teori yang kedua kecocokan terinduksi atau induced fit. Teori ini dipopulerkan oleh Daniel Kaslan. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas teori yang pertama, yaitu teori kunci gembok. Menurut teori lock and key, cara kerja mirip dengan
Mekanisme kerja kunci dan gembok. Enzim bisa diibaratkan sebagai kunci yang sifatnya lebih aktif, namun substratnya diibaratkan sebagai gembok. Kemudian, substrat memiliki segi yang aktif yang berasal dari enzim seperti halnya kunci yang masuk ke dalam gembok substrat itu yang diubah menjadi produk tertentu, dan enzim tersebut akan menerima substrat yang baru. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori kecucukan terinduksi atau induced feed. Enzim ini diibaratkan mampu melakukan penyesuaian wujud untuk berikatan dengan suatu substrat. Hal ini pula bertujuan untuk menambah keserasian sama dengan substrat yang membuat enzim substrat menjadi lebih reaktif. Enzim molekul pula memiliki segi yang lebih aktif, tempat menempelnya substrat sehingga terbentuk molekul kompleks.